Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama kami di Guru Mengajar. Saya perkenalkan, saya Muhammad Faizin. Untuk kali ini kita akan memasuki e-course tentang praktik baik self healing untuk pendampingan perkembangan anak. Untuk selanjutnya bisa dibaca untuk CV dari kami ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke self awareness ya. Self awareness kalau di layar saya tampilkan seperti puzzle ya. Jadi puzzle diri kita itu yang ada di dalam diri kita itu sedang kita temukan, kita pasang puzzle-nya, kita rangkai menjadi sebuah gambar yang utuh, menjadi bentuk yang teratur begitu, dan kita tahu tiap keping-keping puzzle itu letaknya di mana. Itu ibaratnya saya gambarkan itu adalah self awareness ya. Self itu adalah diri, awareness itu adalah kesadaran. Bagaimana individu itu sadar dengan apa yang muncul, dinamika di dalam dirinya, entah itu bisa bentuknya olah pikir ya, bisa olah rasa atau perasaan, emosi begitu. Bisa itu kaitannya dengan kemampuan fisik, kemampuan keterampilan begitu ya, hard skill, soft skill, apa saja ya, apa saja. Dan kita memahami batasan-batasan diri kita, memahami tentang apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Jadi kita juga tahu sampai mana kita bisa mendorong diri kita, sejauh mana agar sampai mana kita bisa yakin ya. Jadi finally-nya adalah kita yakin, kita percaya pada diri kita bahwasanya kita melakukan, mampu untuk melakukan, kita mampu untuk bertindak, kita mampu untuk melihat sejauh apa self awareness eksternal ya. Self awareness eksternal itu adalah kesadaran diri kita terhadap lingkungan di luar diri kita ya, kepekaan kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Kalau self awareness internal itu ya tadi, self awareness eksternal ya. Self awareness eksternal itu adalah kesadaran diri kita terhadap lingkungan di luar diri kita ya, kepekaan kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan. Kalau self awareness internal itu ya tadi yang saya sebutkan adalah diri sendiri, lebih banyak semua membahas tentang self ya. Nah, ibaratnya ketika Bapak Ibu semuanya sudah berhasil untuk menemukan ya kepingan-kepingan puzzle yang tadinya berserakan, entah itu kepingannya ada di orang lain sehingga Anda mencari kepingan tersebut, mencari tahu ya, yang ini ada enggak, yang tentang ini ada enggak gitu, kalau saya orangnya kayak gimana gitu ya. Jadi kita bisa mengonfirmasi ke orang lain ya, kita itu orang seperti apa, harus seperti apa dan sebagainya ya. Bahasanya memang kita tidak bisa hidup sendiri gitu ya, dan kita butuh orang lain ya. Orang lain bisa menemukan bakat, potensi, minat, menemukan titik kekurangan dan sebagainya. Atau bisa juga ada sesuatu yang kita tidak tahu, juga orang lain tidak ada yang tahu ya. Ini nanti akan saya jelaskan ya di akhir slide. Nanti kita akan praktekkan cara menganalisa diri, agar kita tahu sejauh mana self awareness kita. Ternyata saya punya hal ini, ternyata saya punya kekurangan ini, ternyata saya punya kelemahan ini. Nanti ada skema analisis SWOT, dan juga ada jendela Johari ya. Ada dua metode yang bisa kita pakai, dua-duanya juga bisa untuk melengkapi bagaimana proses kita mengenal diri kita ya. Noting kita tahu mengenal Tuhan kita kalau kita belum mengenal diri kita. Noting kita bisa menjadi lebih baik ya. Susah kita menjadi lebih baik kalau kita tidak mengenal diri kita, kita siapa, kita di mana,
kita seperti apa kita dalam kondisi termasuk kondisi kita ya, kondisi diri kita punya kebutuhan apa, punya apa namanya eh, kebutuhan, punya apa namanya keterbatasan dan sebagainya. Ini yang menjadikan self awareness itu penting, karena dampak dari kita tidak aware dengan apa yang di dalam diri kita adalah kita mengalami exhaust emotion ya, atau kelelahan emosi. Terus dampak yang lainnya, resikonya adalah ketika tidak aware dengan diri kita, dampak yang lainnya adalah kita mudah terombang-ambing ya, ingin ikut sana ngikut sini ya, nggak jelas arah tujuan kita mau seperti apa, dan kita bingung untuk mencari jalan yang benar ya, kita harus bersikap seperti apa gitu, sehingga krisis identitas sosial pada diri kita pun terjadi, akan muncul gitu. Terus akibat ya mungkin kita bisa lihat di gambar itu juga, ketika puzzle-nya tidak utuh, tidak menyatu gitu ya, kita tidak tahu ini cara memasangkan puzzle-nya di sebelah mana agar menjadi sebuah gambaran yang utuh, akhirnya acak-acak ya Bapak Ibu ya. Tidak jelas gambarnya, tidak jelas ini mana yang telinga, mana yang hidung, mana yang wajah, mana yang bibir dan sebagainya juga tidak jelas. Terus dampak yang lainnya adalah ya ada kekosongan tempat di puzzle-puzzle tersebut yang belum kita temukan ya. Bahkan bisa sampai di usia tua kita baru menyadari ternyata kita masih belum utuh seutuhnya. Jadi self awareness, kembali lagi saya tekan kepada Bapak Ibu semuanya, setelah Bapak Ibu semua mengikuti e-course ini, harapannya Bapak Ibu bisa menerapkan pada diri sendiri, aware, self awareness, ada self acceptance, ada self regulation, ada forgiveness therapy, ada terapi inner child gitu ya. Semuanya nanti goal settingnya adalah Bapak Ibu semua mendapatkan well-being happiness ya, atau kebahagiaan. Well-being itu kita mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan itu kita dapatkan begitu ya. Jika kita belum selesai dengan diri kita, maka kita susah untuk melangkah lebih lanjut, melangkah lebih jauh gitu ya. Maka saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, di self awareness ini kita temukan puzzle-puzzle ini agar semuanya menjadi utuh, jadi satu kesatuan yang utuh ya. Kita tahu batasan kita, kemampuan kita sampai mana, kita punya kekurangan yang harus disiasati, kita punya kita juga terhindar dari self comparison ya, atau social comparison. Sama self comparison ya, kita selalu membandingkan diri kita sendiri gitu ya. Kalau social comparison, orang lain itu membandingkan diri kita, sehingga kita bingung kita itu bentuk wajahnya, ibaratnya kalau di puzzle itu kita akan ketemu bentuk seperti apa sih gitu, kok nggak jelas banget gitu ya, dan sebagainya. Oke, next slide. Self awareness ini yang kami definisikan ada tiga ya. Self awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk bisa mengidentifikasi ya dan memahami dirinya secara utuh, baik dari sifat, karakter, emosi, perasaan, pikiran, dan cara adaptasi dengan lingkungan ya. Definisi yang lainnya, self awareness atau self knowledge or introspection adalah kondisi di mana manusia belajar memahami kebutuhan diri ya, keinginan, kegagalan, kebiasaan, dan hal lainnya yang membuat dirinya tergerak. The more you know about yourself, the better you are not at adapting life change that suit your needs ya. Adalah seberapa jauh kita itu mengetahui, kita punya wawasan tentang diri kita sendiri ya, baik itu adalah bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan kehidupan yang sangat cepat ya, teknologi yang begitu pesat sehingga merubah psikologis kehidupan, sistem life system di masyarakat di Indonesia terutama, that suit your needs. Dan juga kita dari perkembangan zaman yang luar biasa tidak terkontrol ini
bagaimana kita bisa memahami ya kebutuhan diri kita. Bisa jadi seseorang itu ada yang punya, katakanlah hanya dengan makan saja ternyata seseorang itu menjadi bahagia, menjadi kebutuhan terpenuhi ya, menjadi nyaman. Ada orang yang dengan makan itu malah masih belum terasa nyaman, belum terasa lega begitu ya, karena mungkin dalam proses makan itu dia masih merasa gelisah, resah, mungkin dia punya pengalaman di masa lalu yang kurang mengenakan tentang bagaimana tata cara makan dan sebagainya ya. Ini mungkin ini melibatkan pengalaman-pengalaman masa lalu individu, juga mempengaruhi bagaimana self awareness ini. Jadi ada seseorang individu yang dia itu dari kecil selalu didikte terus sama orang tuanya, selalu diperintah harus bilang iya, jadi mendominasi sekali. Salah satu dari orang tuanya itu mendominasi sekali, sehingga sampai urusan rumah tangganya pun diatur ya, diatur sampai kehidupannya udah besar. Jadi masih menganggap si individu ini masih seperti anaknya yang masih kecil. Nah, ini menjadi masalah bagi individu tersebut ya, bagi orang tersebut itu menjadi masalah. Makanya kadang penjara mental yang kita dapatkan, walaupun itu sebenarnya tidak diniatkan, tidak ada motif yang jelas mengarah ke situ begitu ya. Hanya saja kadang kita merasa bahwasanya kita kok susah untuk memutuskan, kita kok susah untuk bergerak maju, harus nunggu keputusan dari atasan kita atau orang tua kita itu yang mendikte kita dan sebagainya. Dan terlalu berlebihan memberikan reward dan punishment itu juga, sehingga membuat kehidupan kita, aktivitas kehidupan kita, rumah tangga kita terganggu ya Bapak Ibu semuanya. Ya, kami juga di aktivis seminar parenting juga, di parenting yang banyak orang tua yang mempertanyakan hal-hal yang kaitannya dengan problem masalah rumah tangganya yang ternyata itu dari hal masa lalunya yang mungkin ringan ya. Mungkin itu hal sepele, tapi bagi beliau yang dulu saat kecil itu hal yang besar ya, karena saat kita kecil itu fisik kita kecil, wawasan kita masih sedikit, pengalaman kita sedikit dan sebagainya, sehingga orang dewasa dirasa yang paling benar dan kita tidak mampu untuk mengungkapkan, menyampaikan perasaan dan pikiran kita terhadap orang dewasa itu, yang akhirnya meledak di suatu hari, di suatu saat, di saat kita yang dulunya kecil dan sudah menjadi dewasa dan punya rumah tangga sendiri ya. Sangat disayangkan kenapa dalam ya Bapak Ibu semuanya. Ya, kami juga di aktivis seminar parenting juga, di parenting yang banyak orang tua yang mempertanyakan hal-hal yang kaitannya dengan problem masalah rumah tangganya yang ternyata itu dari hal masa lalunya yang mungkin ringan ya. Mungkin itu hal sepele, tapi bagi beliau yang dulu saat kecil itu hal yang besar ya, karena saat kita kecil itu fisik kita kecil, wawasan kita masih sedikit, pengalaman kita sedikit dan sebagainya, sehingga orang dewasa dirasa yang paling benar dan kita tidak mampu untuk mengungkapkan, menyampaikan perasaan dan pikiran kita terhadap orang dewasa itu, yang akhirnya meledak di suatu hari, di suatu saat, di saat kita yang dulunya kecil dan sudah menjadi dewasa dan punya rumah tangga sendiri ya. Sangat disayangkan kenapa dalam keluarga itu menjadi tempat untuk memuntahkan ya, memuntahkan hal-hal yang tidak baik gitu ya, melampiaskan, akhirnya meniru apa yang dilakukan oleh pola asuh yang tidak tepat gitu. Nah, ini self awareness ini kita coba untuk bagaimana Bapak Ibu semuanya, klien dan semua mas-mas mbak semuanya, kita belajar bagaimana caranya untuk
menyembuhkan luka diri kita secara mandiri ya. Ibaratnya kalau kita sakit ya, terkena pisau jarinya, kita bisa menyembuhkan luka kita sendiri dengan isi yang ada di kotak P3K, ada betadine, Hansaplast dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu sakit fisik sih kelihatan ya, kelihatan ini bisa dilihat sembuh atau belumnya. Tapi kalau luka batin, luka psikologis, tidak terlihat Bapak Ibu ya, tidak terasa, tidak tidak sadar bahwasanya itu adalah luka. Perilaku yang kita munculkan negatif itu atau emosi negatif yang mudah labil naik turun itu ternyata adalah luka yang dibiarkan saja dan akhirnya membesar begitu ya lukanya gitu. Nah, ibaratnya seperti itu di kesempatan ekurs kali ini ya, di psikologi first aid ya, saya akan berbagi ilmu ya Bapak Ibu, saya masih belajar juga, saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menyembuhkan diri sendiri secara psikologis ya, tanpa bantuan orang lain ya. Ini self healing ya, namanya self ya begitu ya. Nah, jadi ada beberapa aspek nih dari definisi. Kita akan memahami diri kita secara utuh, sifat kita, karakter kita, emosi, perasaan, pikiran, dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun kita berada. Terus di garis bawah juga di sini ada kata-kata ide pokoknya, memahami ya. Kita memahami kebutuhan, keinginan, kegagalan ya. Menyikapi kegagalan itu seperti apa? Terus kita menganalisa kebiasaan dan hal-hal lain membuat diri kita itu tergerak. Apa sih yang membuat kita termotivasi, tergerak begitu ya. Tuh. Next. Ya. Setiap orang unik dengan mengenal diri sendiri, menghasilkan pemahaman yang menyeluruh dan kemudian membantu kita menerima diri sepenuhnya. Ya, jadi Bapak Ibu, self healing ini ibaratnya seperti kayak timbangan gitu ya, timbangan yang Anda itu mau nimbang gula, pasir, menimbang minyak, menimbang barang-barang benda yang lainnya, mau benda apapun macamnya, tetap 1 kilo Bapak Ibu. Self healing ini ibaratnya seperti kayak timbangan gitu ya, timbangan yang Anda itu mau nimbang gula, pasir, menimbang minyak, menimbang barang-barang benda yang lainnya, mau benda apapun macamnya, tetap 1 kilo 1 kilo, setengah kilo setengah kilo. Nah, ini self awareness ini ibaratnya menjadi tolak ukur sejauh apa keunikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi kalau kita sudah tuntas dengan diri kita, dengan kita belajar tentang self healing ini, nanti insya Allah kita mampu untuk membantu orang lainnya. Jadi goal setting, salah satu goal setting yang lainnya, follow up dari e-course ini adalah Bapak Ibu punya keterampilan untuk menangani permasalahan orang lain juga ya, membantu. Boleh, nggak apa-apa. Selama itu tidak dikomersilkan, Bapak Ibu boleh menerapkan ilmu ini ya. Yang boleh dikomersilkan adalah ya beliau-beliau yang punya profesi psikolog begitu ya, atau dokter spesialis jiwa, konselor, itu boleh ya. Tapi kalau kita ya yang mungkin bukan di bidangnya ya, mungkin kita terapkan di lingkungan terdekat tanpa kita memungut biaya sepeser pun. Insya Allah berkah Bapak Ibu ya. Barang we people help them, they will perfect help self ya. Barang siapa yang dia itu suka menolong orang lain ya, maka dia akan sempurna menolong dirinya sendiri ya. Ini dipakai untuk, itu sebuah moto saya sering kali lihat itu di panti-panti rehabilitasi sosial, itu motonya seperti itu ya. Para pahlawan pekerja sosial di sana gitu ya. Jadi ketika kita itu tahu, memahami setiap orang unik ya, kita kenal diri kita memahami secara menyeluruh tentang diri kita, lalu kita
yang pertama kali adalah kita membantu diri kita sendiri terlebih dahulu. Okay? Next, adakah kita kadang-kadang pernah terbesit begini, saya hidup mengalir aja lah, ikutin alirannya kemana-mana, ngeflow gitu loh. Ya, ada nggak gini? Ya, sering kita dengar gitu. Hidup mengalir aja lah gitu. Walaupun berkelak-kelok katakanlah begitu ya. Walaupun nanti jatuhnya ke comberan, ada yang menanggapinya seperti itu kalau cara berpikirnya seperti ini. Terus adakah kita kadang-kadang terbesit? Saya ya kebanyakan kayak orang lain pada umumnya ya. Kita menempatkan diri kita aman ya, aman udah kita sama kayak yang lainnya. Padahal tadi sebelumnya ada kata-kata bahwasanya kita unik, kita berbeda, orang lain juga berbeda. Cara menanggapinya, cara kita menganalisa, menerapi gitu ya, itu juga berbeda. Begitu. Yang terakhir, apakah pernah kita terbesit? Saya biasa aja sih, nggak ada istimewanya begitu ya. Kita itu istimewa Bapak Ibu semuanya. Kita itu very very special edition ya. Kita itu limited edition dan kita itu unik. Kita itu punya kemampuan yang berbeda. Kita tidak akan sama. Bahkan kalau orang yang kembar identik pun, kalau kita itu istimewa Bapak Ibu semuanya. Kita itu very very special edition ya. Kita itu limited edition dan kita itu unik. Kita itu punya kemampuan yang berbeda, kita tidak akan sama. Bahkan kalau orang yang kembar identik pun, kalau kita lihat sama, tapi kan cara ngomongnya berbeda, perilaku, cara berpikir mereka, perasaan mereka nggak punya kemampuan untuk menyamakan pikiran dan perasaan mereka kan, gitu. Padahal mereka kembar identik begitu. Maka ini menjadi bukti bahwasanya walaupun kembar secara fisik pun mereka tetap punya keunikan. Ya, bahwasanya kita juga istimewa Bapak Ibu. Kita tidak menyamai di dunia ini, maka kita harus percaya diri ya. Next, kalau iya maka boleh jadi kita belum benar sama diri kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kok iya? Ya. Kalau kita masih berpikirannya seperti tadi itu ada tiga kesimpulan itu, cara berpikir yang terbesit di hati kita itu yang atau pernah kita dengar dari orang lain, itu berarti kita sedang nggak benar nih, lagi perlu pengarahan kayaknya ya. Oke. Jadi urgensi self awareness itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW adalah barang siapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya ya. Ya wajar, kita itu bingung Allah itu kayak apa sih gitu ya. Mungkin kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa tahu sifat-sifatnya Allah, sifat-sifat Tuhan kita gitu ya, lewat apapun ya, Asmaul Husna, zikir kita terhadap alam ini dan sebagainya gitu. Nah, ini terjawab di dalam Al-Qur'an ya, mengenal hakikat penciptaan manusia di Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Oh, ternyata kita tahu tuh, kita dapat satu ayat, kita dapat satu jawaban, kita hidup untuk beribadah kepada Allah ya. Apapun yang kita lakukan itu juga beribadah kepada Allah begitu Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, menganalisa potensi dan weakness melalui analisis SWOT ya. Nanti kita coba bareng-bareng, saya jelaskan tentang analisis SWOT, Bapak Ibu nanti bisa memahami bagaimana mengenal tentang diri kita, potensi dan kelemahan dan sebagainya. Terus kita akan semakin mengenal diri kita semakin bertambah, nanti dari analisis SWOT akan dilengkapi dengan jendela jauh hari ya. Yang ketiga, semakin mengenal diri kita semakin kita yakin dengan keberadaannya Allah ya. Oke, ada kata-kata menarik yang saya dapatkan dari John Maxwell ya. I have to know me to grow me ya. Semakin kita itu mengenal diri kita, tahu tentang diri kita, maka pertumbuhan kita, perkembangan diri kita itu semakin pesat Bapak Ibu semuanya. Grow, kita akan semakin tumbuh dan berkembang begitu ya. Katakanlah
kita tahu tentang potensi dan bakat kita. Kita tahu tentang kelemahan kita yang harus disiasati, ya. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok, ya. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan diri kita, ya. Tahu tentang kelemahan kita yang harus disiasati, ya. Di Quran surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok, ya. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan diri kita, ya. Memperhatikan apa yang telah kita perbuat di masa lalu atau apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, ya. Terutama dalam hal hari di mana kita nanti semuanya akan berkumpul, yaitu di akhirat, ya. Dan bertakwa kepada Allah, mau mengetahui apa yang kamu kerjakan, ya. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Innallaha alimun bidati sudur, ya. Jadi kita tahu apa yang Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati diri kita, gitu, ya. Dan kita pun tahu apa yang kebaikan kita lakukan, kita juga tahu apa yang keburukan kita lakukan. Kita lebih tahu daripada orang lain. Tapi yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo saya mengajak kepada Bapak semuanya, dengan self awareness ini kita akan mengenal diri kita lebih banyak lagi, ya. Dengan nanti juga metode ada analisis SWOT dan jendela jauh hari. Oke, self awareness ini kita bagi dua, ada know yourself dan know other. Know yourself, self-awareness is having a clear perception of your personality, including a strength, weakness, thought, belief, motivation, and emotion. Jadi self-awareness ini memiliki persepsi yang bersih tentang kepribadian, ya, tentang kepribadian kita, weakness, thought, belief, motivation, and emotion. Jadi self-awareness ini memiliki persepsi yang bersih tentang kepribadian, ya, tentang kepribadian kita, ya. Kepribadian itu tidak bisa dijustifikasi kepribadian yang buruk, kepribadian yang baik, enggak. Kepribadian itu ya utuh, itu kepribadian seperti itu, gitu, ya. Terus including strength, ya. Berikut di dalamnya ada kekuatan atau bakat, ya. Weakness, kelemahan, dan thought, cara berpikir kita, belief, keyakinan kita, motivation and emotion, ya. Motivasi dan emosi kita. Ini tadi beberapa yang sudah disebutkan adalah ranah-ranah yang akan kita analisa nanti di analisis SWOT dan juga di jendela jauh hari, ya. Terus know other ini self awareness itu allows you to understand other people, how they perceive you, your attitude and your response to them in the moment, ya. Self awareness menyajikan kepada kita bahwasanya kita memahami, ya, kita mengerti tentang orang lain, apa kebutuhannya, dan juga bagaimana persepsi kita terhadap orang lain, ya, dan juga attitude, ya, sikap, perilaku, dan juga respon mereka di berbagai event, momen-momen, ya. Jadi kita bisa intinya dari know other ini, semakin kita know othernya bagus, kita pasti bisa menempatkan diri kita sesuai dengan momen-momen tertentu. Kita berhadapan dengan siapa orangnya, kita bagaimana cara berkomunikasi dengan anak kecil, caranya beda, berkomunikasi dengan remaja caranya beda, berkomunikasi dengan orang yang lebih tua caranya juga berbeda, berkomunikasi dengan pasangan juga berbeda, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini adalah sebuah keterampilan, ya, positive skill untuk diri kita, psikologi skill untuk kita mengatasi masalah kita, ya. Bisa jadi masalah kita yang tidak henti-hentinya, masalah kita yang ternyata menumpuk, atau masalah kita yang sebenarnya itu masalah bagi orang lain merasa bermasalah dengan kita, tapi kita merasa tidak bermasalah. Ini karena self awareness kita yang rendah, begitu, ya. Know other, self awareness know other-nya ini yang kurang pas, begitu, ya. Oke, next. Oke, implementation of self awareness, ya.
Oke, dari Dr. Tasha Eurich ya. Bagaimana mengimplementasikan self awareness ini ya? Satu, ability to see and understand ourselves clear ya. Kemampuan kita untuk melihat dan memahami diri kita secara bersih, secara penuh ya. Dan kedua, how others see us ya. Bagaimana kita memahami bahasanya, oh cara pandang orang lain ke kita seperti ini. How we fit in the world, bagaimana kita bisa beradaptasi ya di kehidupan. Ya. Self awareness menjadi kunci langkah pertama dalam menciptakan apa yang kita inginkan dan mengontrol diri kita, di mana kita memusatkan perhatian, emosi, reaksi, kepribadian dan perilaku kita menentukan perjalanan hidup kita. Contoh begini. Kita menaruh perhatian di dunia pendidikan. Kita tahu, oh ya ternyata aku itu punya sifat, aku adalah orangnya empati. Aku sifatnya orangnya suka kalau orang lain itu berkembang. Aku suka itu kalau memotivasi orang lain. Nah, dari kumpulan-kumpulan emosi, pusat perhatian kita, reaksi kepribadian, sifat, perilaku, itulah yang kita kumpulkan, itu ternyata itu menjadi sebuah kekuatan kita untuk menentukan bagaimana kita mencapai sebuah goal setting, mencapai tujuan, visi dalam hidup kita, visi dan misi hidup kita. Dan kita menjalankan misi sesuai dengan hasil perenungan kita terhadap self awareness, know yourself and know other ya. Bagaimana kita menjalani hidup kita ini disesuaikan dengan self awareness terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan self awareness terhadap diri sendiri ya. Sehingga tidak ada lagi yang kasusnya adalah kita itu merasa capek ya, karena aku melakukan sesuatu yang tidak aku sukai, aku tidak bisa gitu. Aku melaksanakan karena terpaksa. Aku melaksanakan karena takut begitu ya. Nah ini kita berarti belum memahami diri kita. Seharusnya kan kita asertif. Oh ya maaf, saya memang bakatnya di psikologi misalkan begitu ya. Maka saya siap untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan yang kaitannya dengan bidang saya. Kalau bidang yang lainnya, keahliannya misalnya nukang ya, misalnya ahlian IT dan lain-lain, itu mungkin bisa orang lain yang memang ahli dan fokus di kekuatan tersebut. Nah, kan bisa begitu, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke orang lain, dan tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah menganalisa pada diri Bapak Ibu semuanya, begitu. Bagaimana Bapak Ibu ingin diperlakukan, nyaman diperlakukan, bagaimana diri kita itu bisa tumbuh dan berkembang cepat, di mana kita tumbuh dan berkembang lambat itu dalam hal apa. Kita bisa expert dalam, kalau bidang yang lainnya keahliannya misalnya nukang ya, misalnya ahlian IT dan lain-lain, itu mungkin bisa orang lain yang memang ahli dan fokus di kekuatan tersebut. Nah, kan bisa begitu, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke orang lain, dan tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah menganalisa pada diri Bapak Ibu semuanya, begitu. Bagaimana Bapak Ibu ingin diperlakukan, nyaman diperlakukan, bagaimana diri kita itu bisa tumbuh dan berkembang cepat, di mana kita tumbuh dan berkembang lambat itu dalam hal apa. Kita bisa expert dalam melakukan kegiatan apa, aktivitas apa. Kita mudah melakukan aktivitas yang seperti apa. Kita enjoy dalam hal beberapa aktivitas kegiatan yang apa saja. Kita akan menghasilkan karya, earn itu dalam hasil kegiatan yang di bidang apa begitu. Nah, ketika kita sudah memahami itu dan kita juga menyampaikan kepada orang lain juga menyepakati, disitulah kita muncul bisa meminimalisir masalah di dalam diri kita dan meminimalisir masalah terhadap orang lain ya. Ini kaitannya adalah people ya, Bapak Ibu, kaitannya tentang manusia, tentang orang ya, tentang diri kita dan orang lain. Ini beda lagi kalau kasusnya itu sebuah kejadian ya, momen. Kalau itu masalahnya adalah kejadian atau momen, misalkan ya hidup dan mati seorang, atau sakit, atau mungkin celakanya seseorang dan sebagainya, itu karena mungkin jatuh atau apa, itu di luar kuasa kita. Maka kita tidak bisa menghilangkan bahwasanya
kita memahami diri kita, mengetahui diri kita mengetahui orang lain, tapi kita punya faktor yang lainnya, yaitu Allah atau Tuhan kita semuanya, Rabbul semesta alam, yang memang kita memahami diri kita, mengetahui diri kita mengetahui orang lain, tapi kita punya faktor yang lainnya, yaitu Allah atau Tuhan kita semuanya, Rabbul semesta alam, yang memang mengatur semua life system yang ada di dunia ini. Maka dari self-awareness ini juga, maka tadi kita juga mempelajari juga bagaimana Allah membuat sistem kehidupannya. Kita pahami, kita renungkan, kita berzikir. Di situ kita juga siap sebagai diri pribadi, bukan menjadi masalah. Karena saya pernah menemukan, misalkan begitu ya, saya pernah bertanya begitu, orang tersebut menjawab, saya bertanya, apakah kita itu siap kalau misalkan kita ditinggalkan orang yang dicintai, tapi kita tidak bersedih karena kita paham bahwasanya mereka itu adalah milik Allah, bukan milik kita. Apakah kita sudah siap dengan datangnya hal seperti itu? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang itu bernyawa pasti akan diambil oleh Allah, ya. Iya, katanya orang tersebut yang saya kasih pertanyaan, wah saya belum siap ya. Ya ini hanya cuman pertanyaan ngetes saja ya Bapak Ibu, bukan mendoakan tuh, bukan. Tapi ini tingkatan-tingkatan dari kita memahami bahwasanya kita belajar self healing itu kaitannya adalah dengan topiknya adalah human people ya, ataupun life ya, life system, yang itu kehidupan bermasyarakat ya, social life system gitu ya. Tapi kalau sudah lain bedanya, kalau bencana alam dan sebagainya itu sudah kuasanya Allah, maka tinggal self healing ini juga bisa menyembuhkan ya orang lain. Misalkan di lingkup ada yang menjadi korban bencana alam gitu ya, ada di psikologi namanya psikologi first aid ya. Mungkin suatu saat saya akan menyampaikan tentang apa itu psikologi first aid gitu ya. Ini bisa dipakai untuk meminimalisir ya, itu ibaratnya tindakan awal secara penyembuhan secara psikologis, agar luka psikologis ini tidak menjadi semakin melebar ya, menjadi parah gitu ya, menjadi susah, mengerak, mengakar, jangan sampai. Karena nanti kalau sudah sampai mengakar kuat itu ya butuh proses yang panjang untuk menyembuhkan begitu nggih. Oke. Self-awareness juga memungkinkan kita melihat kemana pikiran dan emosi membawa kita. Ini juga memungkinkan kita untuk mengendalikan emosi, perilaku, dan kepribadian kita sehingga dapat membuat perubahan dalam hidup ya. Ada memang beberapa orang yang mengalami bipolar ya, kepribadian ganda, karena dia tidak mengenal diri mereka. Dia memposisikan kepribadiannya dia menjadi orang lain ya, agar mencapai kenyamanan, agar mencapai tujuan mereka, tujuan individu yang memang tidak realistis begitu. Nah, ini bipolar, kepribadian ganda. Karena bisa juga karena yang lainnya adalah tidak self acceptance atau penerimaan terhadap dirinya yang rendah, sehingga dia lebih menerima menjadi orang lain daripada menjadi diri sendiri, atau dia menjadi kepribadian yang dia imajinasikan, padahal itu bukan sadar dengan dirinya sendiri, hasil dari analisa yang objektif itu bukan ya. Ya, naudzubillah, jangan sampai kita sampai ke bipolar ya. Belum ke yang lainnya, misalkan manic depresif. Manic depresif itu di patologi psikologi itu dia itu kalau senang-senang banget ya, mungkin sampai euforia. Tapi kalau lagi depresif, lagi susah, lagi banyak masalah, itu down banget begitu ya. Mungkin sampai saya temukan beberapa kasus sampai ada yang barcode gitu ya. Barcode itu ya bikin tanda itu ya, sayatan-sayatan di tangan gitu ya, di daerah nadi sampai ke bawah itu ya. Nah, itu naudzubillah, memang semakin orang itu berperilaku aneh, dalam artian aneh itu ke hal yang negatif, ke uncontrol ya, ke uncontrol itu berarti daya kesadaran self awareness-nya, daya self awareness-nya ini semakin rendah gitu ya. Karena nanti kalau terlalu parah,
dan itu terbendung gitu ya, ngempet membendung itu lama-lama menjadi psikologi patologis gitu. Nah, di kepribadian kita sehingga dapat membuat perubahan dalam hidup ya. Semoga kita selalu dalam di jalan yang benar yang Allah berikan. Oke, baik. Langsung saja di 5 elemen self-awareness. Ada 5 elemen yang akan kita bahas, yaitu satu, self-concept ya. Self-concept, bagaimana konsep diri kita. Apakah konsep diri kita rendah, apakah konsep diri kita baik gitu ya. Kita coba akan bahas. Yang kedua, talk itu adalah cara berpikir, pola pikir diri kita, pola pikir individu ya. Terus selanjutnya ada feeling ya, bagaimana dinamika perasaan dan emosi kita saat ini atau kemarin, yang lalu, atau apa yang kita bisa memprediksi perasaan kita yang akan datang. Misalkan sebelum terjadi marah, ada orang itu punya kemampuan, oh kayaknya setelah ini aku bakalnya marah ya, atau setelah ini aku bakalnya sedih, atau setelah ini aku bakalnya overthinking, setelah ini aku pasti akan. Nah, itu kemampuan prediksi itu dibutuhkan Bapak Ibu ya. Itu berarti kita sudah mencapai self awareness. Itu kalau kita sudah bisa memprediksi setelah ini kayaknya akan muncul emosi ini ya, di situ baru kita masuk ke ranah self regulation gitu. Yang lalu atau apa yang kita bisa memprediksi perasaan kita yang akan datang. Misalkan sebelum terjadi marah, ada orang itu punya kemampuan, oh kayaknya setelah ini aku bakalnya marah ya, atau setelah ini aku bakalnya sedih, atau setelah ini aku bakalnya overthinking, setelah ini aku pasti akan. Nah, itu kemampuan prediksi itu dibutuhkan Bapak Ibu ya. Itu berarti kita sudah mencapai self awareness. Itu kalau kita sudah bisa memprediksi setelah ini kayaknya akan muncul emosi ini ya, di situ baru kita masuk ke ranah self regulation gitu, self acceptance, untuk mengontrol diri kita ya. Terus nanti pasca kita itu selesai begitu ya, kita sudah selesai urusan, nanti ada forgiveness ya, kita mulai melakukan yang namanya tindakan pengobatan begitu ya, dengan forgiveness terapi, dengan terapi yang lainnya gitu ya, rasional terapi misalkan, dan terapi realistis, terapi apalagi, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan ya, kita lakukan sendiri. Terus relaksasi begitu ya. Semoga nanti di pertemuan terakhir nanti di Zoom kita bisa praktek bagaimana relaksasi, bagaimana praktek untuk psikologi first aid-nya ya. Oke. Terus ada body itu lebih ke ranah fisik ya. Ternyata fisik ini juga mempengaruhi psikis kita begitu ya. Terus yang terakhir adalah emotion ya. Emotion ini juga melibatkan aktivitas fisik juga, selain aktivitas perasaan, panca indera dan sebagainya. Karena pintu gerbang informasi itu juga dari panca indera. Bisa jadi ada panca indera kita yang terlalu dominan ya, entah visualnya, auditori, atau kinestetik kita yang dominan, itu juga membawa bagaimana persepsi seorang itu, penangkapannya berbeda-beda ataupun kenyamanannya berbeda-beda dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi ya, dan sebagainya begitu. Sebentar saya cari. Oke. Ya, untuk self concept ini maksudnya adalah konsep diri kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita mempersepsikan diri kita terhadap diri kita sendiri, sejauh apa. Apakah kita orangnya minderan, apakah kita persepsinya adalah kita cocoknya jadi follower, cocoknya jadi nomor satu begitu ya. Kita persepsi diri kita bahwasanya kita orangnya religius, orangnya mudah bergaul atau susah bergaul dan sebagainya. Ini lingkungan juga membentuk persepsi diri kita. Makanya Bapak Ibu semuanya, kita coba lihat diri kita secara objektif melalui self concept ini. Kita tahu, kita analisa bagaimana tentang diri kita sendiri,
entah versi kita, entah kita juga bertanya pada orang lain, sebenarnya orang lain mempersepsikan diri kita itu seperti apa sih orangnya dan sebagainya. Selanjutnya konsep diri ini munculnya dari mana? Dari pengalaman diri kita, pengalaman personal. Terus dari cita-cita kita di masa depan. Bisa jadi begini Bapak Ibu semuanya, ketika kita tidak aware dengan diri kita, sedangkan cita-cita kita terlalu tinggi, ini yang menjadikan muncul banyak gesekan-gesekan emosi negatif di dalam diri kita. Maka memang ketika kita itu aware dengan diri kita, potensi bakat self awareness kita juga, kita tahu tentang perilaku, cara kita bersikap dan sebagainya. Ketika kita sudah tahu, kita bisa memahami. Di sini kita belajar bahwasanya kita mau mengukur sejauh mana cita-cita itu bisa tercapai, atau kita membuat sebuah cita-cita impian di masa yang akan depan itu sesuai dengan ukuran kita. Ya, katakanlah Anda itu pakai baju, Anda itu harusnya pakainya ukuran M, tapi Anda pakainya ukuran XL, kedodoran. Itu juga Anda ukurannya M, tapi ternyata pakainya yang S, akhirnya kesempitan. Ya, paling nyaman adalah kita memakai sesuai dengan ukuran kita. Ya, M berarti M, LL, SL, SL, begitu ya. Kita analogikan seperti itu, maka pakailah sesuai dengan apa yang ukuran kita. Terus ya kita boleh sih berimpian tinggi dan sebagainya, tapi kita juga harus mengukur strategi, mengukur bakat kemampuan diri kita begitu. Dan kita manajemen resiko kita, nanti di tengah perjalanan muncul resiko apa, seperti apa. Nah, ini kita harus paham itu. If your self concept is healthy, you are more likely to take on challenge, achieve goals you have set for yourself, and life more positively overall. Ya, jadi jika konsep diri kita itu sehat, bagus, maka kita itu akan seperti siap ya. Kita akan selalu siap untuk mengambil tantangan-tantangan, challenge. Kita selalu siap mengambil ujian-ujian yang Allah berikan. Ya. Kita bisa kita kalau lagi dalam kondisi down itu berarti kondisi kita lagi belum siap untuk menerima ujian yang Allah berikan. Maka kita harus punya kita self healing dulu. Kita bentuk self concept diri kita sendiri ya. Di situ kita selalu akan siap untuk menerima ujian yang Allah berikan. Achieve goals you have set for yourself ya. Kita akan menerima tujuan yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita miliki ya, yang sudah kita atur sedemikian rupa diri kita untuk mencapai tujuan tersebut, dan life more positively overall. Pada kenyataan di kehidupan realita yang ada, kita akan menjadi lebih positif ya. Jadi ingat, dalam self concept itu juga kita punya keyakinan atas kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya untuk pembahasan tentang yang kedua, talk ya. Untuk yang talk ini yang talk itu olah pikir, cara berpikir kita. Cara berpikir yang sehat akan melahirkan fisik yang sehat juga, melahirkan sikap, perilaku, pengamalan yang sehat juga. Kadang kita bingung, self konsepnya belum ketemu, kita mau langsung ke talk cara berpikir, akhirnya nggak nemu tuh. Akhirnya banyak kasusnya, dia orangnya alim, katakanlah orangnya yang berpakaian islami, tapi ternyata dukun, katakan begitu ya, uskun ya, misalkan ini lagi viral nih, sulap merah gitu ya. Atau dia itu orang biasa tapi ternyata ilmunya bagus, pengamalan ilmu agama Islamnya juga bagus. Atau juga sebaliknya, atau dia orang yang kaya, dermawan, luar biasa, orangnya baik. Atau ada yang orang kaya tapi pelit ya, malah suka mendolimi banyak orang. Nah, ini berarti ada yang salah dengan self concept. Maka self concept dulu, baru talk atau cara berpikir kita. When we try to become more aware of our emotion, we must first understand our talk and talk process ya. Jadi kita mencoba untuk menjadi aware, sadar dengan emosi kita pertama kali yang kita pahami adalah cara berpikir kita seperti apa, dan proses berpikir kita gitu.
Yang kedua, rajinlah kita itu muhasabah ya. Kalau ngomongin self awareness berarti kita, kalau di Islam kita lebih banyak ke muhasabah diri ya. Rajin mengevaluasi pola pikir kita apakah valid, objektif, subjektif gitu ya, dan sebagainya. Feeling, yang ketiga feeling. Feeling itu, coba saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana perasaan kita konsep? Maka self konsep dulu, baru talk atau cara berpikir kita. When we try to become more aware of our emotion, we must first understand our thought and thought process ya. Jadi kita mencoba untuk menjadi aware, sadar dengan emosi kita. Kita pertama kali yang kita pahami adalah cara berpikir kita seperti apa dan proses berpikir kita gitu. Yang kedua, rajinlah kita itu muhasabah ya. Kalau ngomongin self awareness berarti kita, kalau di Islam kita lebih banyak ke muhasabah diri ya. Rajin mengevaluasi pola pikir kita apakah valid, objektif, subjektif gitu ya, dan sebagainya. Feeling, yang ketiga feeling. Feeling itu, coba saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana perasaan kita saat ini? Dan kita coba tanyakan juga ke anak kita, pasangan kita, ke orang lain, bagaimana perasaan Anda saat ini, sekarang, detik ini perasaannya kayak apa? Di situ muncul self acceptance, penerimaan diri, muncul penerimaan diri kita terhadap orang lain. Nah, ini menjadi sehat ya Bapak Ibu. Feelings ya. Bagaimana perasaan kita? Yang kedua, kita bertanya pada diri kita dan kita bertanya kepada orang lain tentang feeling ya. Perasaan apa yang mengantarkan kita pada perilaku tertentu? Apakah itu positif? Apakah itu negatifkah? Gitu ya. Kita bertanya, yang dilakukan oleh orang lain itu apa dia paham? Apa dia berniat betul? Apakah itu dia tahu itu positif? Apakah dia tahu itu negatif? Ya, itu. Feeling ini yang selalu kita olah ya, kita analisa. Apakah itu dia tahu itu positif? Apakah dia tahu itu negatif? Ya, itu. Feeling ini yang selalu kita olah ya, kita analisa, kita tahu betul ya. Memang perasaan itu tidak ada salah, tidak ada benar ya. Bapak Ibu, utuh, perasaan itu utuh ya. Dia perasaannya begini, begitu. Cuman tidak objektif, perasaan itu subjektif, tidak bisa menjadikan tolak ukur keobjektifan. Hanya saja ya namanya orang kalau nggak punya perasaan berarti dia tidak punya rasa untuk berbuat baik Bapak Ibu. Sedangkan kita ketahui semua orang itu baik Bapak Ibu. Semua orang itu mau seburuk apapun labelnya dan sebagainya pasti dia pernah berbuat baik. Nah ini karena mereka punya perasaan, kita semua manusia punya perasaan. Coba kalau kita nggak punya perasaan, kita seperti robot Bapak Ibu ya. Kita seperti robot, kita nggak bisa nangis, kita nggak bisa marah dan sebagainya. Tapi perbuatan kita negatif atau perbuatan kita positif itu kita tidak bisa merasakan, itu hampa ya. Feeling negatif atau perbuatan kita positif itu kita tidak bisa merasakan, itu hampa ya. Feeling, kalau ada orang yang dia sudah flat ya, wajahnya datar, perasaannya juga datar, afek datar, dia mengalami gangguan emosi perasaan yaitu datar itu tadi ya, akibatnya dia tidak merasakan kebahagiaan, dia hampa, putus asa, naudzubillah ya. Padahal kita setiap hari harus selalu berharap pada Allah, berharap kita esok hari akan terjadi kebaikan, jadi akan terjadi keajaiban dan sebagainya. Body ini bagaimana respon tubuh kita atas perasaan dan perilaku yang kita lakukan. Ya, tubuh. Bagaimana respon tubuh kita atas perasaan dan perilaku yang kita lakukan? Ya. Kalau kita sedang marah, bagaimana respon tubuh? Entah apa kepala kita tegang, leher kita juga tegang, kaku, atau pundak kita juga pegal-pegal, atau pas kita sedih, saking sedihnya terus tangan kaki semuanya kesemutan, dada sesak. Nah ini kita analisa Bapak Ibu, oh kalau aku sedang berperilaku seperti ini, respon tubuhku yang terjadi ini. Atau aku lagi cemas, khawatir, perutku sakit. Atau saat lagi maju di depan, grogi, keringat dingin dan sebagainya. Ini respon tubuh ya. Respon tubuh berdasarkan perilaku yang atau secara psikologis yang kita munculkan Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita sudah pahami tentang ciri-ciri
respon tubuh terhadap psikologis kita akan memprediksi. Kita bisa memprediksi. Ketika kita bisa memprediksi akan terjadi emosi yang negatif atau akan terjadi emosi positif, resikonya seperti, dampaknya seperti ini, atau efek feedbacknya seperti ini, kita bisa ambil alih kontrol diri kita ya. Ada orang tuh dia tidak bisa kontrol diri ya, karena dia tidak aware dengan dirinya, dia tidak perhatian dengan dirinya, tidak memenuhi kebutuhan dirinya sendiri ya, akhirnya terjadilah yang namanya tadi keputusasaan ya, kebingungan peran dan sebagainya. Yang tentang body ini, masih tentang body ini, bagaimana respon tubuh kita atas situasi yang kita hadapi. Kita mendapatkan komplain ya, kita mendapatkan omelan dari atasan dan sebagainya, bagaimana respon tubuh kita atas situasi tersebut. Emotion ini are most powerful factor in how we interact with others ya. Jadi faktor terkuat bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain ya. Ada yang introvert aktif pasif, ada extrovert aktif pasif dan sebagainya. Bagaimana apakah itu emosinya ya, emosi yang kita munculkan itu tepat atau tidaknya gitu, emosi positif atau negatif. Terus people with higher level of emotional intelligence are able to recognize and accept their varying emotional state. Jadi orang-orang itu yang levelnya sudah tinggi dalam hal emosional dan kecerdasan emosinya sudah tinggi, dia akan menghubungkan dan menerima bagaimana memverifikasi step-step atau level-level emosi yang di dalam dirinya begitu ya. Oke, next. Komponen self-awareness itu ada 6. Self-knowledge, brain and emotion knowledge, mindfulness, open for feedback, pattern recognition, self-esteem ya. Jadi bagaimana kita memahami tentang diri kita ya, pengetahuan tentang diri kita diperkaya Bapak Ibu nggih, diperkaya pengetahuan tentang diri kita, bagaimana cara berpikir kita, wawasan tentang emosi kita, kebermaknaan hidup kita hidup untuk apa, kita untuk bagaimana, dan langkah-langkah misi hidup kita apa, visi kita. Open for feedback ya, kita tidak anti kritik, kita siap menerima feedback entah itu feedback positif atau negatif yang kita dapatkan. Pattern recognition dan self esteem, bagaimana keberhargaan diri kita ya, penerimaan diri kita terhadap diri kita sendiri. Oke, next. Ini ada kata kunci untuk self awareness nih Bapak Ibu, bisa diperdalam lagi, yaitu personality, kepribadian. Setiap orang kepribadian juga berbeda-beda. Values ya, nilai ini yang sangat berpengaruh di dunia ini. Katakanlah nilai itu katakanlah dulu itu zaman pasca bom Hiroshima dan Nagasaki itu ada orang yang jualan batu, padahal batu biasa Bapak Ibu, tapi ternyata batu itu bisa menjadi teman, batu itu bisa jadi hewan peliharaan yang nggak perlu ngasih makan, dan dia nggak mati, bahkan dibawa kemana-mana, udah seperti partner lah, katakanlah partner setia gitu ya. Sampai dijual berapa dolar itu kejadian di tren ya di Amerika begitu ya. Dan karena nilai, gara-gara hanya nilai, karena saat itu banyak orang yang stres, depresi karena ditinggal keluarganya, ada yang korban perang dan sebagainya, ternyata pelariannya ke batu ya. Ini menjadi fenomena yang unik ya Bapak Ibu, bisa searching hewan peliharaan yang nggak perlu ngasih makan, dan dia nggak mati, bahkan dibawa kemana-mana, udah seperti partner lah, katakanlah partner setia gitu ya. Sampai dijual berapa dolar itu kejadian di tren ya di Amerika begitu ya. Dan karena nilai, gara-gara hanya nilai, karena saat itu banyak orang yang stres, depresi karena ditinggal keluarganya, ada yang korban perang dan sebagainya, ternyata pelariannya ke batu ya. Ini menjadi fenomena yang unik ya Bapak Ibu, bisa searching nanti di YouTube atau di Google, bagaimana fenomena tentang rock ini, pet rock pet rock ya, hewan peliharaan atau